welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfianita. Di video kali ini aku akan share soal dan jawaban tentang tes kompetensi manajerial ya teman-teman. Dan di video kali ini aku akan sediakan 15 soal tryout. Teman-teman bisa jawab di kolom komentar kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda. Oke? Kalau teman-teman belum nonton di video aku sebelumnya tentang P3K, kalian bisa cek link di description box atau bisa cek di playlist aku namanya Study With Me ya. Di situ ada banyak soal-soal tentang tes P3K, soal-soal ujian lainnya, atau kalian mau di-requestkan soal apa, bisa komen di bawah ya. Seperti biasa, di sini aku akan kasih jeda waktu 10 detik teman-teman menjawabnya ya. Kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan, kalian bisa pause dan nanti kita akan jawab bareng-bareng, oke? Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja nih kita masuk untuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe, terima kasih. Soal nomor 1. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? Kita mulai. Stop. Kita lihat lagi soalnya ya teman-teman. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? Yang A, tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. Yang B, jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. Yang C, tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. Yang D, tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. Jadi jawaban yang paling tepat dan yang paling tinggi itu adalah yang B ya teman-teman. Jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. Ini poinnya adalah 4 ya. Next kita lanjut ke soal nomor 2. Saya melakukan kesalahan dan itu berakibat buruk pada semuanya. Sikap saya ketika menghadapi hal tersebut adalah, kita mulai. Stop. Kita lihat lagi soalnya. Saya melakukan kesalahan dan itu berakibat buruk pada semuanya. Sikap saya ketika menghadapi hal tersebut, A. Menyesali perbuatan saya. Yang B. Meminta maaf pada semua pihak yang terkena akibat buruk kesalahan saya. Yang C. Melakukan introspeksi diri, meminta maaf pada semua pihak dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi. Yang D. Menyalahkan diri sendiri karena sudah membual semua orang jadi terkena akibatnya. Jawaban yang paling tinggi udah jelas jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Ini adalah poin yang keempat, yaitu kita harus melakukan introspeksi diri, kemudian meminta maaf pada semua pihak, dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi. Jadi ada 3 tindakan yang dilakukannya ketika dia melakukan kesalahan yang berakibat buruk gitu ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 3. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah, kita mulai. Stop. Saya ditugaskan memimpin tim kerja dengan batas waktu yang ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli. Maka sikap saya adalah yang A. Bekerja sendiri yang penting tugas selesai. Yang B. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. Yang C. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Yang D. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. Ini udah pasti fatal ya teman-teman. Mengancam ini udah pasti salah. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman. Membagi tugas secara adil dan kemudian kita memberi motivasi kepada anggota untuk menyelesaikannya gitu ya. Next kita lanjut ke soal nomor 4. Saya dipindahkan secara mendadak ke unit kerja sistem informasi yang belum pernah saya tekuni selama ini. Yang saya pikirkan adalah, kita mulai. Stop.
Saya dipindahkan secara mendadak ke unit kerja yang belum pernah saya tekuni. Maka sikap saya adalah A. Mengapa karir saya harus dipersulit? B. Apakah terdapat alasan politis di balik mutasi kerja saya? C. Mungkinkah saya bernegosiasi untuk berpindah ke tempat lainnya? Yang D. Bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang baru secara cepat? Jadi poin positifnya itu adalah yang saya pikirkan yang D ya teman-teman. Bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang baru secara cepat. Jadi tidak ada berpikiran untuk berpikir negatif ya teman-teman. Jawaban yang paling tinggi adalah poin D. Itu poin 4 ya. Next kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan atau kerugian dalam defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah kita mulai. Stop. Organisasi mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Maka pendapat saya akan kondisi ini, yang A, saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Yang B, seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. Yang C, tidak mempersoalkan permasalahan tersebut karena bukan bagian tugas saya. Ini kurang tepat ya teman-teman. Berarti dia tidak peduli. Yang D, perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Ini juga kurang tepat ya. Yang paling tepat itu adalah poin yang A ya teman-teman. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan tersebut dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Kenapa tidak ikut campur? Karena sudah ada yang mengontrolnya ya teman-teman, yaitu manajemen keuangan beserta direktur perusahaannya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah, kita mulai. Stop. Diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas nih, maka apa yang harus kita lakukan? Yang A, menolak permintaan direktur tersebut. Yang B, mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Yang C, menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Yang D, menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. Jawaban yang paling tinggi itu adalah yang B ya teman-teman. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Jadi semuanya terbuka ya teman-teman, nggak ada yang ditutup-tutupi. Manajernya juga tahu. Next kita lanjut ke soal nomor 7. Hampir semua pegawai di kantor instansi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka sikap Anda adalah, kita mulai. Stop. Hampir semua pegawai di kantor instansi meminta uang tanda terima kasih. Menurut peraturan kantor itu tidak diperbolehkan, maka sikap kita yang A ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang B melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. Ini juga kurang tepat. Karena di sini sudah jelas menurut peraturan kantor hal itu tidaklah diperbolehkan. Jadi mau gimana pun kondisinya itu tidak boleh ya teman-teman. Kita lihat yang C, terkadang saja melakukan hal tersebut. Ini juga kurang tepat. Yang D, tidak ingin melakukannya sama sekali. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya teman-teman. Ini adalah poin yang paling tinggi. Tidak ingin melakukannya sama sekali.
Gitu ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 8. Saat presentasi kelompok anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, kamu sebaiknya, kita mulai. Stop. Jadi saat presentasi kelompok yang seharusnya jadi pembicara itu tidak datang. Kita sebagai ketua tim apa yang harus kita lakukan? Yang A, dimusyawarakan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Yang B, menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif lain. Yang C, menyemangati anggota tim yang lain. Yang D, lapor ke dosen dan minta arahan. Jadi sebagai ketua tim yang harus kita lakukan itu yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Dimusyawarakan dengan anggota kelompok lain untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Jadi nggak hanya terfokus kepada si pembicara yang nggak bisa datang itu ya teman-teman. Karena seharusnya dalam kelompok itu bisa menguasai materi yang telah sudah dikerjakan gitu ya. Nah kita lanjut ke soal nomor 9. Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah adalah, kita mulai. Stop. Kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah. Yang A, kemampuan personalia, teknis, dan konseptual di bawah lower management. Yang B, kemampuan teknis melebihi lower management. Yang C, teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. Yang D, konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Jadi kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah itu adalah yang C ya teman-teman. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. Ini adalah poin yang paling tinggi ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai di kantor saya diminta untuk melakukan update data pribadi secara offline. Tindakan saya adalah, kita mulai. Stop. Sebagai bahan dari penerapan sistem informasi, setiap anggota di kantor diminta untuk melakukan update data pribadi. Bukan offline ya teman-teman, tapi online ya. Ini salah. Online. Mengupdate data pribadi secara online, maka tindakan saya adalah A, meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya di bidang teknologi. Yang B, menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka. Yang D, mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam pencobaan. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang D, mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. Ini adalah jawaban paling tepat. Kita harus mempelajari cara melakukan update dan apa-apa saja nih data yang harus dimasukkan dalam sistem tersebut. Jadi di sini siap dalam menghadapi perubahan apapun di dalam kantor gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal nomor 11. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah ya. Kasih tahu alasan teman-teman semuanya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 11. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? Kita mulai. Stop. Kita baca lagi ya teman-teman. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Yang A, menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. Yang B, melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu.
Yang C menyelesaikan pekerjaan penting tersebut terlebih dulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Nah, ini udah keburu bocor ya teman-teman. Yang D menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu, kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Ini juga keburu bocor, ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu, apakah tidak ya teman-teman. Jadi kita kasih tahu dulu nih kepada atasan, baru kalau misalnya tidak usah dihentikan, maka kita lanjut pekerjaan kita gitu ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 12. Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditunjukkan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda adalah, kita mulai. Stop. Anda adalah seorang resepsionis yang bergerak di bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditunjukkan nih teman-teman, padahal di instansi tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Maka sikap kita adalah yang A menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Yang B menerima dan menanggapi, ini kita simpan ya teman-teman, agak tepat tapi kita lihat dulu yang di bawahnya. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online, ini kita simpan. Yang C menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Yang D menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Nah, dari semuanya ini tepat semua ya, tapi ada yang paling tepat nih teman-teman, yaitu poin yang B. Sikap kita adalah menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Jadi ada 3 hal yang harus dilakukannya, yaitu kita menerima keluhan tersebut, kemudian kita tanggapi nih, kita kasih solusi kepada nasabah atau kepada seseorang yang ingin keluhannya dijawab, yaitu kita kasih solusi ya teman-teman. Kemudian kita sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online, biar suatu waktu kalau misalnya dia punya keluhan lagi, itu bisa secara online ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 13. Menurut Anda, pekerja yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang, kita mulai. Stop. Jadi menurut Anda, pekerja yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, dan tepat. B. Menyelesaikan tugas dengan cepat. C. Mengacu pada perintah. D. Bekerja berdasar pada skala prioritas dan tuntunan kondisi sesaat. Jawaban yang paling tinggi itu adalah yang A ya teman-teman. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, dan juga tepat. Itu adalah pekerja yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas, penuh dengan kehati-hatian gitu ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 14. Wah, ini agak panjang ya teman-teman. Kita baca. Darto baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengolahan logam. Sebagai pegawai baru, tentu Darto belum terlalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu malam, tiba-tiba Darto ditugaskan manajernya untuk menyelesaikan tugas seorang rekannya yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja. Darto jelas kaget dan kesulitan dengan penugasan itu, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record Darto sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Darto? Kita mulai. Stop. Nah, ini kita langsung ke pilihannya aja ya teman-teman. Yang A meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai tepat waktu. Ini kurang tepat ya teman-teman karena atasan itu sudah mempercayakan
pekerjaan itu kepada si Darto. Yang B, segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja, yang penting selesai. Ini juga kurang tepat. Yang C, tidak perlu buru-buru menyelesaikannya, karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokoknya. Ini juga kurang tepat. Yang D, segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu, dan berusaha menyelesaikan sesempurna mungkin. Nah, ini jawabannya yang paling tinggi ya teman-teman, yaitu yang D. Next, kita lanjut ke soal nomor terakhir, soal nomor 15. Anda memimpin sebuah tim dan kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda, apa penyebabnya? Kita mulai. Stop. Anda memimpin sebuah tim dan kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda, apa penyebabnya? Yang A, seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan tugas. Yang B, semua anggota tim menjiwai tujuan tim. Yang C, anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. Yang D, akibat pentingnya menjaga kekompakan, bermusyawarah mufakat, dan bekerja disiplin. Jadi semua pilihan ini tepat ya teman-teman, tapi yang paling tepat itu adalah yang A. Seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi kalau udah profesional ini, itu udah termasuk dalam menjiwai, mempunyai potensi, menjaga kekompakan, bermusyawarah mufakat, itu udah termasuk ya teman-teman. Jadi kita rangkumkan aja bahwa seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menjalankan tugasnya. Ini poin yang paling tinggi gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal dan jawaban tentang tes manajerial P3K 2023. Kalau kalian suka silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku nih dengan cara subscribe, agar aku bisa semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.